Selamat hari Minggu Kenisa. Happy Sunday. Kita mau memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, bersyukur untuk bulan yang baru Februari. A solid rock faith. Kita akan belajar tentang itu sepanjang bulan ini. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan. Kau sampaikan kami sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kau terus beri kesempatan buat kami Tuhan melayani Engkau. Untuk melakukan firman-Mu, untuk menikmati kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus belajar, menghitung hari-hari, belajar jadi orang yang semakin bijak untuk setiap hal yang Kau percayakan buat kami Tuhan. Dan kami mau perhatikan betul lagi Tuhan, dasar dari semua itu yaitu iman kami di dalam Engkau Tuhan. Biar tema bulan hari ini yang Engkau tetapkan lewat pemimpin kami, orang tua kami di tempat ini itu bisa kami sepakati dan kami sama-sama mau belajar Tuhan. Juga firman yang disampaikan pada pagi hari ini. Ada pewahyuan yang baru, urapan yang baru. Setiap kami yang mendengar Tuhan, kami dengar dengan mata hati kami, bahkan mata iman kami Tuhan. Dan kesanggupan kami melakukan firman-Mu cuma datang dari Engkau juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, teman-teman kami mungkin masih dalam perjalanan sampai di tempat ini dengan selamat Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kami bisa memuji, menyembah Engkau bersama-sama. Bersekutu bersama menikmati indahnya bersekutu bersama teman-teman seiman Tuhan. Dan keluar dari tempat ini kami dapat kekuatan yang baru lagi Tuhan. Jadikan kami selalu indah di hadapan-Mu Tuhan. Seperti Engkau Allah yang setia, yang selalu indah dan mulia dan berharga di mata kami Tuhan, di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau berjuang Tuhan Yesus. Jadi orang-orang, jadi murid-murid, jadi anak-Mu yang Kau pandang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami siap bersorak-sorai, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang dalam kerinduan. Katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut
hidupku, ajarku berharap hanya kepada taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang kau pandang, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. jadikan aku indah, Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. jadikan aku indah selalu, Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia taat dan kepadamu Tuhan, kepadamu. taat dan setia, Dan taat dan setia, taat dan setia, kami mau taat, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatan yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Oh, sumber kuat kami Tuhan, kami puji nama-Mu Tuhan. Hanya Yesuslah batu karang kita yang teguh, dan hanya Dialah sumber kekuatan kita. Mari kita bersyukur dan nyanyikan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamat. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
Dia bukan hanya sumber kuat kita, hanya Dia yang mampu mengubah segala tangisan kita menjadi tari-tarian. Mari kita bersyukur dan memuji Tuhan. Come on, sing. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh oh oh, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Oh, oh. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun berkah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh oh oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Oh, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala penerapan. Fajar pagi pun berkah, membawa damai dan sukacita. Sukacita. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh oh oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup, nyanyikan hidup pujian. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Wah, kita memasuki bulan yang baru Bapak Ibu di bulan Februari. Ada satu tanggal merah yang kita rayakan bersama yang dinamakan Xinjia. Betul ya Pak Daniel ya? Atau Chinese New Year. Kebetulan kantor saya bekerja investornya dari China langsung Bapak Ibu. Jadi mayoritas karyawan kami dari Cina. Dan kalau mereka meng-hire orang Indonesia, carinya yang latar belakangnya Chinese Indo. Jadi sudah dipastikan saya masuk situ karena favor Bapak Ibu. Karena saya asli Purwokerto. Nah, di saat Xinjia seperti ini kondisinya meriah dibandingkan Natal dan Tahun Baru. Karena mereka punya latar belakang yang sama. Jadi pembicaraan yang paling menarik kalau lagi Xinjia itu adalah pada saat mereka membicarakan
sio. Ada yang tahu sio Bapak Ibu? Dan di saat mereka membicarakan sio, disitulah saya menyadari kalau ternyata teman-teman saya ini bukanlah manusia. Karena mereka bilang gini, gue ini lahirnya di tahun sekian, gue ini termasuk kalangan babi. Oh, kalau lu apa bro? Kalau gue lahirnya di tahun sekian, gue ini masuk ke anjing. Lalu mereka bertanya, kalau C dia apa ya? Kalau C itu kayaknya sama kayak kakak gue, dia itu masuk ke sapi. Kayaknya bukan sapi deh, dia kelinci. Masa sih dia kelinci? Enggak, dia sapi kok. Gue tahu tanggal segitu pasti sapi. Lalu C mendengar pembicaraan ini Bapak Ibu. Dan dia berdiri dan dia bilang dengan nada yang meyakinkan karena teman-temannya sudah mulai berdebat. Gue itu ngaco. Gue itu bukan kelinci ataupun sapi. Saya pikir dia mau bilang, wah dia manusia sesungguhnya. Gue itu termasuk tikus Bapak Ibu. Sama aja. Dan kalau mereka udah ngomongin soal rezeki Bapak Ibu, dia bilang katanya Mario kamu adalah orang yang paling beruntung tahun ini. Kenapa? Karena kamu lahir di tahun 88. Kamu itu adalah naga. Oh saya naga. Dan supaya kamu bisa mengalahkan semua nasib sial kamu di tahun ini, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan. Bulan dia baca buku Mandarin Bapak Ibu, saya dibacakan beberapa poin. Kamu ikutin nomor 2 aja, yang paling mudah. Di tahun ini kalau bisa perbanyak menggunakan celana dalam berwarna merah Mario. Dan kalau bisa celana dalamnya harus ada ornamen emasnya. Kira-kira di mana Pak Nino saya bisa cari celana dalam seperti itu? Dan kalau sampai saya pakai, apa tanggapan istri saya nanti? Di situ saya merasa bersyukur Bapak Ibu kalau saya dan Bapak Ibu sama-sama kenal Tuhan. Karena kita diciptakan sesuai dengan segambar dengan rupa Allah. Saya modelannya kayak gini tapi rupa-rupanya saya mirip sama Allah. Dan kalau Bapak Ibu tanya rezekinya Mario dapatnya dari mana sih? Dapatnya dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Kita baca sama-sama ayat 2 ya. Biar ini roh anjing, kucing, kecoa ini agak menyingkir di bulan Februari ini. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan. So Bapak Ibu ya, saya mau kasih tahu. Di luar sana banyak orang yang berpikiran yang aneh-aneh buat saya. Karena mereka pengen dapat apa itu yang namanya beruntung. Apa itu namanya luck. Karena pada dasar mereka nggak tahu dari mana datangnya luck itu dan siapa yang memberikan luck itu. Tapi buat orang percaya saya tahu betul dari mana datangnya luck itu dan siapa yang memberikan luck itu. Luck itu datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan dia memberikan rahasia buat kita gimana caranya kita bisa hidup yang diberkati. Yaitu dengan apa Bapak Ibu? Giving, memberi. Karena saya gak pernah lihat orang yang memberi hidupnya susah Bapak Ibu. Yang saya lihat sering kalau main judi, hidupnya susah. Salah satunya dulu papa saya Bapak Ibu. Gitu-gitu Pak Nino, papa saya jago judi, gambler ya. Judinya bukan togel Pak Daniel. Pacuan kuda dia. Kalau Tante Pingkan sama Om Jo kuda dipelihara. Kalau Pak Marno dipasang dulu sama dia. Ya kan? Dia tahu kuda mana yang cepat mana yang enggak gitu. Tapi di situ dia kasih tahu pengalaman pribadinya dia kalau kamu jangan main judi ya Maria karena di dalam judi tidak ada kemenangan. Kemenangan hanya didapat dalam Tuhan. Wah, hormat siapa Marno? Saya laksanakan. So hari ini Bapak Ibu, saya nggak pernah lihat orang susah karena dia memberi. Saya nggak pernah lihat, bro, Edo, teman kita SMA, kenapa? Susah banget sekarang hidupnya hancur, miskin, benar-benar melarat dia, kurus banget, sakit-sakitan. Kok bisa dia kayak gitu? Ya karena dia keseringan perpuluhan di Kenisa. Saya nggak pernah lihat kayak gitu Bapak Ibu. Yang saya lihat Edo waktu SMA sama sekarang jauh berbeda. Saya nggak perlu kasih tahu gimana dulu Edo waktu SMA, biar tanya saja yang tahu. Tapi dia begitu karena diajarin istrinya untuk memberi buat Tuhan. Karena diberi, makanya satu keluarganya bertobat semua. Betul ya Pak Daniel ya? Gue tahu banget lu baru kenal Tuhan lah ya. So Bapak Ibu, hari ini yuk mari sama-sama kita memberikan terbaik. Kita jangan lagi takut untuk memberi. Saya akan percaya di dalam Tuhan kalau kita memberi pasti ada jalan keluar, pasti ada sukacita, pasti ada pertolongan Tuhan, pasti ada mujizat. Mari kita berdoa Bapak Ibu.
Tuhan Yesus Bapa di surga, Tuhan terima kasih kalau hari ini Kau sudah kumpulkan kami di sini sebagai keluarga di GBK Nisa. Kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur kalau kami diciptakan sesuai segambar dengan rupa Tuhan. Dan rezeki kami semuanya berasal daripada Tuhan. Apa yang kami punya itu semuanya asalnya daripada Tuhan. Kami bisa beruntung, kami bisa ada sebagai kami ada sekarang itu semua karena kebaikan Tuhan. Sekarang kami memberikan yang terbaik buat Tuhan, berkati supaya setiap persembahan yang kami berikan akan menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Keluarga ini bersyukur ya punya Mario ya. Kita bukan cuma sekedar terhibur tapi dapat makna firman. Tapi Mar, saya perhatiin itu sepatu kamu gambar buaya. Tolong ganti ya. Kayak model-model kasutnya Tuhan Yesus gitu biar nggak dibilang. Tapi saya percaya kamu teman saya yang baik, bukan buaya darat. Sepatu baru ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, urapan pewahyuan yang baru untuk Om Nino, mari kita sembah dia. Sungguh indah Kau Yesus, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga Kau, dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku,
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentang tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Yesus. Kami mau terus bertumbuh di dalam-Mu. Iman kami teguh di dalam-Mu Tuhan. Sebab Kau pandang kami berharga. Kami percaya Kau Tuhan yang berdaulat bagi kami. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh, sungguh indah, sungguh besar, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Kau sungguh indah bagi kami. Sungguh indah, sungguh indah. Oh Tuhan, You reign above it all, You reign above it all, over the universe and over every heart. There is no higher name. Jesus, You reign above it all. Let all the earth and heaven and every round song sing hallelujah. Sing hallelujah to the everlasting one. Jesus, Jesus, You reign, You reign above it all. You reign above it all. You reign above it all.
Jesus, you reign. You reign. You reign above it all. You reign above it all. Over the universe and over every heart, there is no hiding name. Jesus, you reign above it all. Let all the earth and heaven lift you up in song. Sing hallelujah to the everlasting one. There is no hiding name. Jesus, you reign. You reign above. You reign above it all. You reign above it all. Over the universe and over every heart, there is no higher name. Jesus, you reign above it all. Let all the heaven and the earth erupt in song. Sing hallelujah to the everlasting one. There is no higher name. Jesus, you reign above it all. You reign above it all. You reign above it all. Over the universe and over every heart, there is no other name. Jesus, you reign above it all. Let all the heaven and the earth erupt in song. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the everlasting one. There is no higher name. Jesus, you reign. We sing. You reign above it all. You reign above it all. Over the universe and over every heart, there is no higher name. Jesus, you reign above it all. Let all of heaven and the earth erupt in song. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the everlasting one. There is no higher name. Jesus, you reign above it all. Reign above it all, Jesus. Oh, yes, Jesus. There's no other name higher than you. There's only one name, unbeatable, the highest one, the holiest one that we worship. The name is Jesus. Hanya Yesus, nama yang termulia, teragung, tertinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Yesus sendiri. Oleh karena pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini, kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau, karena Engkau layak menerima segala pujian dan penyembahan kami. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang kami muliakan, kami tinggikan di tempat ini. Yang firman-Nya akan kami dengar pada pagi hari ini. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita semua yang siap diberkati dan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Atas nama Mario, kalau tadi ada sedikit slip of the tongue, saya minta maaf ya. Puji Tuhan, Tuhan baik banget. God is so good. Amen. Amin, 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 amin. Tuhan baik banget Bapak Ibu sekalian. God is so good. Tema kita untuk bulan Februari ini, talking about faith. Kenapa talking about faith? Karena kita sudah buka tahun ini dengan tema pengharapan. Amin. Dan
Esensi daripada pengharapan itu adalah faith. Without faith, we will have no hope. Tanpa iman, kita tidak akan mempunyai apa? Pengharapan. Oleh karenanya pada pagi hari ini kita akan bicara mengenai iman. Dan bulan ini, selama bulan Februari ini kita akan bicara mengenai iman. Dan not only iman, tapi a rock solid faith. Artinya apa? Iman yang teguh, iman yang kokoh. Dan pagi hari ini saya akan khusus berbicara mengenai iman yang mempunyai otoritas. Amin. Haleluya, haleluya. Tapi sebelumnya kita bicara dulu fondasinya dulu ya. Iman dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan apa? Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita manusia semua kita mempunyai pengharapan, kita mempunyai keinginan, kita mempunyai cita-cita. Amin. Ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi insinyur, ada yang ingin menjadi lawyer, ada yang ingin menjadi pendeta, ada yang ingin mempunyai keluarga yang bahagia, ya kan? Ada yang ingin mempunyai rumah tangga yang diberkati. Ada yang ingin punya rumah yang selama ini ngontrak. Aduh Tuhan, saya kepengen banget punya rumah. Itu pengharapan kita. Amin. Amin. Tetapi nanti di atas pengharapan kita ada yang namanya firman Tuhan katakan yang diajarkan oleh Bung Jo apa? Tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Tapi sekarang saya lagi bicara mengenai pengharapan kita dulu deh. Ya, kita bicara mengenai harapan yang kita punya dalam dunia ini. Ya, aduh Tuhan, saya berharap banget Tuhan. Saya ingin jadi bos. Itu salah satu pengharapan daripada putri saya, Priska. Dia bilang, Dad, saya kepengen jadi bos, Dad. Keren, saya bilang gitu. Keren. Nah, kita masing-masing punya pengharapan Bapak sekalian ya. Nah, firman Tuhan katakan adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi adalah kalau kita iman di sini, pengharapan kita, iman adalah dasar daripada yang kita harapkan. Jadi harapan kita jangan berjalan sendiri Bapak Ibu sekalian. Tapi harapan kita harus terus ada dibangun di atas iman percaya kita. Amin. Dan itu harus balance. Artinya apa? Jalannya harus bersamaan. Biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau pengharapan kita sudah dapat, Tuhan saya pengen banget Tuhan mendapatkan suami Tuhan. Berdoa untuk suami. Ya, itu pengharapannya dia. Waktu suami udah dapat, imannya semakin lemah, semakin pelan, ngikutin. Dengan apa? Dengan berkat yang Tuhan sudah berikan. Jangan berhenti sampai situ Bapak Ibu sekalian. Pengharapan dan iman harus berjalan terus. Karena apa? Waktu Tuhan menjawab harapan kita yang satu, Tuhan siap untuk menjawab harapan kita yang kedua. Ketiga, keempat, sampai yang firman Tuhan katakan, harapan kita akan sesuai dengan tujuan ilahi. That's the ultimate goal. Itu adalah goal yang utama yang paling kita kejar, yaitu waktu kita bisa mencapai apa yang kita harapkan sama dengan apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, hal itu hanya bisa terjadi apabila kita tidak lepaskan iman kita dari pengharapan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingatkan, iman merupakan dasar dari harapan kita. Ini harapan kita, ini iman, itu jalan bersama terus. Jalan bersama terus. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kelihatannya seperti imannya tertinggal, tapi pengharapan itu tetap ada. Kalau ini kita pakai iman manusia, karena iman ada dua Bapak Ibu sekalian. Ada iman manusia
dan ada iman Kristus. Ya. Yang saya ajarkan pada pagi ini adalah iman Kristus. Iman di mana kita, esensi daripada iman kita adalah Kristus sendiri. Tapi banyak di luar, mereka beriman tapi tidak kepada Kristus. Iman itu saya katakan iman manusia. Karena kalau iman Kristus itu datangnya as a gift. Iman yang kekristenan, iman yang dari Kristus adalah iman yang merupakan gift yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan dari usaha kita untuk berlaku baik, untuk mendekatkan sama Tuhan, sehingga kita katakan itu iman. No. Tapi iman yang benar, iman kekristenan, iman yang kita ajarkan adalah iman as a gift yang kita terima dari Tuhan. Waktu kita memperoleh keselamatan, Tuhan memberikan kita juga iman secara bersamaan. Amin Bapak sekalian. Ayatnya di mana ya? Bentar ya, saya cari dulu ya. Ayatnya saya lupa dari mana, tapi firman Tuhan berkata demikian. Keselamatan itu bukan karena usaha kita, tapi kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita melalui iman. Di mana? Efesus 2 ayat 8. Terima kasih. Coba tolong buka Efesus 2 ayat 8. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil upahmu sendiri tetapi pemberian Allah. So, keselamatan dan iman merupakan apa? Pemberian Allah. Dan iman ini yang saya bicarakan. Iman ini yang saya bicarakan. Nah Bapak Ibu sekalian, iman esensi daripada pengharapan kita, itu tidak bisa lari satu harapan sini, imannya ke sini, nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Tapi iman akan terus berjalan dan harapan kita akan menjadikan iman itu landasan perjalanan kita. Abraham dikatakan walaupun dia tidak punya alasan, tidak punya landasan, sepertinya tidak punya dasar untuk iman, tetapi dia tetap percaya. Saya ingat Bapak Ibu sekalian, saya punya iman pengen jadi lawyer waktu itu. Saya berdoa dari tamat SMA masuk universitas, saya berdoa ingin jadi lawyer. Pengen banget jadi lawyer. Masuk daftar UI nggak keterima Bapak Ibu sekalian. Akhirnya masuk UKI. Jauh banget dari UI ke UKI, jauh banget. Ketawa lagi pada hari ini. Itu yang boleh ketawa cuma saya sendiri. Dari UI ke UKI jauh banget, mestinya ada apa lagi gitu kan ya. Saya masuk di UKI. Tapi saya bersyukur. Tapi saya tetap punya iman, Tuhan saya akan jadi lawyer dan kerja di law firm terbesar. Udah selesai mendaftar, saya daftar ke law firm yang terbesar. Masih sama nih, iman sama pengharapan masih sama. Akhirnya waktu saya daftar, terus yang punya kantor bilang, maaf ya, kita cuma terima tamatan UI. Artinya apa? Pengharapan saya hilang kan? Hilang dong pengharapan saya. Saya logika, orang yang udah punya kantor bilang, gue gak mau terima lo. Gue cuma terima tamatan UI. Coba bilang, oh iya Pak, baik terima kasih. Tapi tunggulah, nanti minggu depan kita kasih kabar ya. Iman saya nggak berhenti, iman saya percaya saya akan kerja di situ. Walaupun yang punya bilang, lu nggak diterima, cuma tamatan UI, iman saya percaya bahwa Allah saya mampu, Allah saya sanggup, Allah saya pasti memberikan.
Nggak sampai seminggu, besoknya ditelepon, Pak Nino, Anda diterima dan mulai kerja minggu depan. Nggak masuk akal Bapak sekalian. But if we have faith, apa yang kita harapkan? Karena firman Tuhan katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Waktu saya ketemu sama Ibu Meda di Bojonegoro, saya bilang, ini akan jadi istri gue. Beriman banget ya, orangnya padahal belum tahu. Bertepuk sebelah tangan, iman tuh biasanya. Cuman urusan saya sama Tuhan aja. Meda belum tahu. Udah pulang di Bojonegoro, nggak ketemu lu. Seminggu nggak ketemu. Kan belum ada handphone, nomor telepon juga saya nggak tahu. Sebulan nggak ketemu, tapi saya percaya itu bakal jadi istri gue. 2 bulan nggak ketemu. 3 bulan nggak ketemu Bapak Ibu sekalian. Di Jakarta nggak tahu di mana, lost contact, selesai. Tiba-tiba suatu sore Bapak Ibu sekalian, saya lagi duduk di depan. Dulu saya masih seperti alirannya Pak Daniel, masih suka ngerokok dulu. Tapi kayaknya Pak Daniel udah enggak lu sekarang. Top boss. Dia dulu masih ngerokok. Lagi ngerokok sore-sore, tiba-tiba ada mobil hitam Corolla putih masuk. Ternyata Bapak Ibu sekalian saya lihat, wah itu kan Meda. Dengan opung, lagi nganterin pendeta yang lagi nginep di rumah saya. Rupanya pendeta itu lagi pelayanan di rumahnya opung. Di Kebayoran, bisa-bisanya opung nganterin pendetanya pulang ke Pulau Mas sama Meda Bapak Ibu. 3 bulan sesudahnya. Hah? 6 bulan. Lebih lama lagi. 6 bulan Bapak Ibu sekalian. Tapi saya tidak putus harapan. Iman saya percaya itu akan jadi istri saya. Dan terjadi Bapak Ibu sekalian. Akhirnya dia kawinin saya kawinin dia. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian. Yang kita harapkan banyak, pelan demi pelan. Kalau kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan nyatakan harapan-harapan kita terbuka satu demi satu, dan akhirnya kalau kita terus hidup mengikuti alur daripada iman itu, kehidupan kita akan sama dengan tujuan Kristus dalam kehidupan kita. Problemnya yang tadi saya katakan Bapak Ibu sekalian, antara iman dan pengharapan kadang-kadang suka tidak balance Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi gimana sih iman itu apa sih sebetulnya? Iman is basically hubungan yang kita miliki bersama dengan Kristus. Tadi kan saya sudah katakan, esensi daripada iman adalah Kristus sendiri. Kita dapat as a gift from God. Dan terus berkembang menjadi hubungan kita. Karena firman Tuhan katakan iman tumbuh dari pendengaran dari firman Kristus. Dari sewaktu kita mulai berhubungan dengan Tuhan, kita jalin hubungan kita bersama dengan Tuhan, dan pengharapan itu mengikuti dari atasnya, itu akan terus Bapak Ibu sekalian mencapai kepada kesempurnaan daripada pengharapan itu sendiri. Saya banyak belajar dari kehidupan anak saya Priska. Imannya luar biasa. Luar biasa imannya. Setiap pagi dia nggak mau diganggu untuk terus mencari hadirat Tuhan dulu. Apapun acara, setiap pagi jangan ada yang berani ganggu dia. Selain mungkin rumahnya kalau kebakaran rumahnya kali ya. Tidak ada yang bisa ketok kamarnya dia. Karena dia sedang mencari hadirat Allah. Walaupun pengharapannya tadi di sini belum jadi bos, yang pengen jadi bos salah satunya, belum tercapai, tapi dia terus beriman. Dan saya melihat pengharapannya satu demi satu Tuhan jawab.
Esensi utama daripada kehidupan adalah bagaimana pengharapan kita bisa berhasil, tapi pengharapan itu harus dibangun di atas iman percaya kita. Dan iman percaya itu adalah sendiri saya simpulkan adalah hubungan kita bersama dengan Tuhan. Amin Bapak sekalian. Amin. Saya bingung ya Bapak sekalian. Banyak orang-orang, kemarin saya ketemu sama teman saya, Nin gue ketemu temen lo. Oh ya apa kabar dia? Tapi dia bilang, I'm not celebrating Christmas. Padahal gue tahu banget dia orang Kristen. Tapi dia agnostik. Agnostik itu apa ya? Orang yang mendoubt, yang apa ya? Orang yang ya secara ini terjemahan yang sederhana, orang yang nggak percaya Tuhan. Ateis, lebih bagus dari ateis sedikit, tapi saya nggak tahu bedanya apa. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu saja ya, kalau misalnya ada orang dari luar tiba-tiba datang ke rumah Bapak Ibu sekalian, main di dalam rumah Bapak Ibu sekalian, makan, minum di rumah Bapak Ibu sekalian, dan tidak menegur Bapak Ibu sekalian, aneh nggak Bapak Ibu sekalian? Aneh nggak? Itu tuh orang-orang seperti itu. Dia hidup dalam dunia ini, padahal dunia ini adalah miliknya Tuhan. Yuk kita baca Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1 dan 2. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Jadi dunia, bumi, alam semesta ini, sistem dunia ini adalah miliknya Tuhan. Dan kalau kita hidup numpang di dalam dunia ini dan tanpa mengatakan bahwa I don't believe in God. Sama ada orang tetangga main rumah kita tanpa izin, main-main, masuk, buka fridge, buka lemari es, makan, ambil minum, masak segala macam. Tapi dia tidak mau mengakui tuan rumahnya siapa, yang punya rumahnya siapa. Lu numpang hidup di dunia dan di bumi tapi nggak mau kenal yang punya. Jadi oleh karena Bapak Ibu sekalian, saya mau ingatkan kembali, supaya dalam kehidupan kita, acknowledge God with your faith. Akui Tuhan dalam segala tingkah lakumu melalui iman percaya kita kepada Dia. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya katakan, kita boleh punya pengharapan, tapi kita harus ikut faith di bawahnya terus. Dan iman ini akan membuka terobosan-terobosan dalam dunia ini. Sekarang saya masuk dalam penjelasannya sedikit lagi, sebentar lagi, enggak lama. Iman yang seperti apa sih yang Tuhan mau? Iman yang seperti apa sih yang Tuhan mau? Karena iman, walaupun dia sudah iman dari Kristus, sometimes iman kita hanya pasif aja. Mau sembuh? Ya. Oh ya Pak, saya mau sembuh, tolong doakan saya. Mau diberkati? Ya Pak, saya mau diberkati, tolong doakan saya. Dia percaya bahwa dalam Yesus bisa ada kemenangan, tapi dia mengharapkan orang lain yang memberikan dia, membangun imannya dia. Tapi yang pada pagi hari ini, kita akan baca dari Matius 8. Saya baca sebentar ya. Matius 8 ayat 5. Ini tentang tema kita. Ya. Matius 8 ayat 5 dan seterusnya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah satu prajurit itu, pergi, maka ia akan pergi. Kepada seorang lagi, datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah, maka ia akan mengerjakannya.
Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikuti dia, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur, barat, dan duduk bersama-sama makan dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan tertagih. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan apa? Jadilah kepadamu seperti yang engkau imani, yang kau percaya. Enggak kebetulan Bapak Ibu sekalian, apa yang diceritakan dalam firman Tuhan ini tentang a centurion, ya, tentang perwira Kapernaum ini bertemu dengan Yesus. Dan Yesus melihat imannya yang luar biasa. Saya juga seorang anak buah. Tapi kalau saya menyuruh anak buah saya untuk pergi, dia akan pergi. Kalau saya bilang anak buah saya untuk datang, dia akan datang. That is the faith yang Tuhan lihat di dalam perwira Kapernaum ini. Yang berbeda, yang sama sekali dia tidak pernah lihat di antara bangsa Israel. And that faith is namanya otoritas. Otoritas. Padahal Tuhan ini sudah berkali-kali menyatakan kepada murid-muridnya tentang otoritas. Tapi bangsa Israel hanya menerima, hanya percaya aja. Mereka beriman, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Mereka tunggu, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan celikan mataku. Tuhan berikan kecelikan. Tuhan tolong aku lumpuh, aku tidak bisa berjalan. Tuhan membuat dia bisa berjalan. Tuhan, saudaraku sedang sakit. Tuhan datang dan memberikan kesembuhan. Tapi sekarang pada pagi hari Tuhan akan ajarkan kepada kita iman yang lebih lagi daripada itu. Ada iman yang punya otoritas. You speak the authority of God through your faith. Dan itu terjadi. Iman itu yang Tuhan mau dari kita Bapak Ibu sekalian. Bukan lagi saatnya kita datang kalau perlu kita berdoa, tolong Pak Nino doakan saya, keluarga saya sedang tidak baik. Usaha saya sedang tidak baik-baik, Pak Daswar tolong doakan saya. Saya beriman Tuhan Yesus bisa. But you have no authority to do it yourself. Yang mana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan kita diberi otoritas untuk bisa mengaplikasikan iman itu. Dan apapun yang kita katakan dengan iman, itu akan terjadi. Amin Bapak sekalian. Banyak sekali contoh dalam firman Tuhan. Kalau kita baca, ya, waktu Yesus sedang di dalam perahu bersama dengan murid-muridnya, ya, kemudian angin ribut datang. Ingat cerita itu? Murid-muridnya sudah ketakutan. Tuhan Yesus tidur tenang di bawah. Murid-muridnya akhirnya bangunin Yesus. Yesus, kita akan binasa. Kita akan mati. Kemudian Yesus berkata, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Wow. Lalu bangunlah Yesus. Menghardik angin. Dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. That is the faith of authority. Itu iman yang harus kita miliki sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Kalau ada anak kita sakit, kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya bahwa Allahku adalah Allah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Bahwa segala sakit penyakit bukan dari Tuhan datangnya. Dan tubuh ini adalah bait Allah dan roh Allah tinggal dalamnya. Oleh karena aku perkatakan dalam nama Yesus sembuh. Dan otoritas itu yang harus kita pelajari. Dan harus kita miliki. Dan harus kita praktekkan Bapak Ibu sekalian. Sebagai anggota gereja.
zaman sekarang. Nanti saya akan cerita kenapa saya pakai kata terminologi itu, anggota-anggota gereja zaman sekarang. Bapak Ibu sekalian, dari pertama kali, kita lupa ya, dari pertama kali waktu dunia diciptakan, waktu Tuhan menciptakan manusia, it comes with one package. Bahwa kita akan diciptakan seperti Mario tadi katakan, serupa dengan gambaran Allah, dan kita diberikan apa? Otoritas. Diberikan kuasa. Untuk apa? Mengelola dunia alam semesta ini. Beserta dengan isinya. And that same faith Tuhan mau kembalikan pada gereja zaman sekarang ini. Bahkan firman Tuhan katakan, apabila engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat memerintahkan gunung itu termasuk ke dalam lautan. That kind of faith yang Tuhan mau kita mulai hidupi sekarang ini. Bukan faith yang pasif Bapak Ibu sekalian, tapi faith yang berkuasa, faith yang punya otoritas, faith yang bisa memerintah dan berkuasa. Tapi tadi kembali ke Priska, luar biasa imannya. Tapi sampai sekarang dia belum berani tidur sendirian. No, it's a proses ya. Proses ya sayang ya. Kapan jadi? Tinggal kita katakan, saya mau tidur pada malam hari ini, saya akan menikmati. Cucu-cucu saya selalu mengatakan, yuk papu berdoa untuk saya mau tidur. Cucu saya, dua yang ada tiga masih bayi yang dua. Papu doain saya mau tidur. Oke, Tuhan berkati, Ethan Amiki mau tidur. Belum, apalagi nice dream. To have a nice dream. Dia beriman Bapak Ibu sekalian, kalau dia sudah serahkan hidupnya, tidurnya, and ask for a nice dream, God will give a nice dream. Katakan dalam nama Tuhan Yesus, saya mau istirahat tidur, saya mau nikmati tidur dalam hadirat Tuhan, saya akan mimpi yang indah-indah di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, sekarang gimana cara kita mempunyai otoritas itu? 5 minutes. Bukan firman Tuhan mengatakan bahwa the words of God is very powerful. Bahwa firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, mempunyai kuasa yang luar biasa. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini saya ingin katakan supaya kita mulai berlatih untuk mendeklarasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Agar firman Tuhan itu terjadi ya dan amin dalam kehidupan kita. Kalau kita katakan umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya, kita berkatakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, aku akan mendapatkan umur panjang, hidupku akan diberkati. Karena firman Tuhan katakan demikian. Setiap pagi, setiap bangun pagi saya berkatakan, Tuhan terima kasih, aku adalah anak Allah, anak dikasihi, anak dikenan, anak diberkati, anak diurapi, anak menikmati kasih karunia. Dan firman Tuhan katakan, setiap pagi, baru kasih setia dan rahmat Tuhan, dan aku terima kasih setia dan rahmat Tuhan yang baru. Dan aku deklarasikan, hari ini akan menjadi hari penuh dengan berkat Tuhan. Penuh dengan kasih karunia Tuhan. Penuh dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kita tahu bahwa dunia ini ada spiritual world. Ya. Dan spiritual world itu ada peperangan rohani dalam kehidupannya. Dan dunia ini sudah dikuasai oleh iblis, oleh kuasa kegelapan. Waktu Adam dan Hawa jatuh, maka firman Tuhan katakan, maka dunia dikuasai oleh iblis. Karena itu kita harus kembali take dominion. Take dominion, kuasai. Saya perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan, perlindungan, anugerah, dan kebaikan terjadi atas anak-anakku. Tanya Edo, Priska, Josa, dan cucu-cucuku, Ethan, Iki, dan Elkana.
dan atas keluargaku. Aku berkatakan dalam nama Yesus, keluarga ini adalah keluarga Kristus. Tuhan tinggal tengah keluarga ini dan Tuhan memerintah atas keluarga ini. Tuhan pagari keluarga ini, pagar kasih karunia dan malaikat dari surga berkemah sekeliling keluarga ini. Kita perkatakan Bapak Ibu sekalian, that is the faith of authority. Itulah iman yang mendominasi. Sehingga waktu kita masuk pada hari itu, secara roh kita sudah dimenangkan. Kenapa? We have already taken dominion untuk hari itu sepenuhnya. Dan tinggal kita laksanakan aja, kita masuk, kita nikmati aja apa yang harus kita lakukan. Amin Bapak sekalian. Jadi mulai hari ini Bapak sekalian, jangan iman kita pasif. Tapi kita harus punya iman yang penuh dengan otoritas. Perkatakan firman itu. Dan katakan firman itu terjadi dalam kehidupan saya. Saya adalah anak yang diberkati. Saya anak yang dikasihi. Saya anak yang dikenan. Saya anak yang menikmati kasih setia dan rahmat Tuhan. Oleh karena saya akan masuki hari ini dengan janji-janji firman Tuhan itu. Amin Bapak sekalian. Kita sebagai anak-anak Tuhan, karena itu kita selalu harus sedikit demi sedikit hafal firman Tuhan dan perkatakan firman Tuhan itu siang dan malam. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku percaya hari ini aku tidak akan kekurangan. Aku percaya hari ini Tuhan akan membawa aku ke padang yang berumput hijau, kepada air yang tenang. Aku percaya tangan Tuhan akan menuntun aku ke jalan yang benar. Aku percaya hari ini walaupun nanti mungkin aku akan jalan dalam lembah kelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Amin Bapak sekalian. Perkatakan Bapak Ibu sekalian. Dan deklarasikan. Saya kurang suka kata klaim. Saya lebih suka kata perkatakan. Deklarasikan. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Bapak sekalian, saya percaya. Yuk kita praktekin akan faith ini dalam kehidupan kita. Authority faith. Pernah sekali waktu, saya perlu tanah di Batam. Untuk usaha saya. Dan saya punya saingan yang juga punya tanah itu. Dan saya berdoa, Tuhan, tolong aku supaya aku dapat memperoleh tanah ini. Karena tanah ini akan dibuat pabrik kapal. Tapi saingan saya itu, Bapak Ibu sekalian, satu hal yang kayaknya nggak mungkin saya bisa menang. Karena dia tuh sudah punya duluan tanah itu. Tapi saya mau tanah itu. Partner saya dari Singapura katakan, we only want this particular land. Tanah ini miliknya anaknya presiden zaman Orde Baru. Gak mungkin, gak masuk akal, logikanya gak ada Bapak Ibu sekalian. Kamu bisa menang sama anaknya presiden pada zaman Orde Baru. Baru kepikir aja bisa ketangkap. Baru kepikir aja bisa gagal. Kalau sekarang ya presiden kita dicela-cela ya, kurang ajar ya, jahat banget. Saya suka nggak tahan kuping saya atau lihat males saya ngeliatnya. Dibilang segala macam. Tapi zaman dulu Bapak sekalian, nggak mungkin lo bisa dapat sesuatu yang dimiliki oleh anaknya presiden. Saya berdoa. Saya bilang saya beriman Tuhan akan kasih. Tuhan akan kasih karena apa? Langkah-langkah sebelumnya itu benar-benar pimpinan Tuhan. Saya ketemu dengan partner saya pimpinan Tuhan. Saya ketemu sama partner saya Singapura pimpinan Tuhan. Sekarang Singapura saya minta tanah ini miliknya anaknya presiden. Dan saya percaya ini dari Tuhan. Sampai saya sakit Bapak Ibu sekalian. Saya sakit karena bingung ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Pas saya lagi sakit Bapak Ibu sekalian, saya dapat surat mengatakan kita dapat hak atas tanah itu. Gak masuk akal Bapak Ibu sekalian, gak masuk akal. But that is the faith yang Tuhan mau kita miliki semua sebagai anak-anak Tuhan. Terakhir, kenapa tadi saya katakan gereja perlu tahu?
tentang ini, iman ini, karena apa? Karena gereja pada zaman sekarang ini, abad sekarang ini, akan terdiri dari orang-orang, dari jemaat-jemaat yang hidupnya takut akan Tuhan dan berkuasa atas dunia, dan dunia akhirat tidak berkuasa atasnya. Saatnya gereja akan di look up, akan dihormati, akan disegani, karena dari gereja keluar orang-orang yang bisa memberikan perubahan dalam kehidupan manusia yang lain. Karena dalam gereja ada orang yang sangat-sangat berkuasa. Karena apa? Imannya melekat dan dia mempunyai iman yang otoritas yang dari Kristus datangnya. That is the quality of church that we have to build in these modern days. Bukan untuk kemuliaan kita, tapi orang akhirnya akan tertarik untuk mengetahui apa rahasia di belakangnya. Dan mereka akhirnya akan tahu nama Yesus di atas segala-galanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Father God, we thank you for the words. We thank you for the pewahyuan yang kau berikan tentang iman yang berotoritas ini, Tuhan. Kami berdoa, aku berdoa biar kami semua boleh semakin mengerti dan boleh mempraktekkan, Tuhan, akan iman yang punya otoritas ini. Bukan iman yang pasif, tapi iman yang aktif dan mempunyai otoritas. Terima kasih Bapak yang baik. Aku berdoa, aku angkat tangan dan aku berkati setiap jemaat. Akan terjadi pertumbuhan iman yang penuh dengan otoritas kepada setiap jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini mereka mempraktekkan, mereka melihat ada iman yang terus bertumbuh karena pengenalan akan firman dan firman Kristus, dan akan membawakan kuasa dalam kehidupan mereka. Setiap keputusan mereka akan diberkati oleh Tuhan, karena semua keputusan itu akan membawa kemuliaan untuk nama Tuhan. I speak blessings, I speak faith for the church. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Bapak sekalian, kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita meteraikan yuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Supaya mulai hari ini kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan kuasa. Amin. Seperti Petrus. Iya kan? Petrus setelah Yesus pergi, Petrus berjalan, apa yang terjadi bayang-bayangnya? Bayang-bayang Petrus doang orang yang sakit bisa sembuh. Baru kena bayang-bayang Petrus doang. Bapak Ibu sekalian, ini bayang-bayang saya. Misalnya ada orang sakit situ, saya nggak perlu jamah. Kena bayang-bayangnya sembuh. Firman Tuhan yang katakan Bapak Ibu sekalian. Yuk kita punya iman yang seperti itu. Supaya kita jadi berkat untuk dunia ini. Amin. Amin. Yuk. Mari Bapak sekalian, siapa yang belum dapat? Boleh angkat tangan. Yang belum dapat, yang sebelah sana Pak, di atas kanan. Tolong. Cynthia, ya. Atas kanan bisa tolong. Thank you Jesus. Thank you God. Thank you God. Thank you God. Oleh karena saya selalu katakan Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya kita memperhatikan, mulai sekarang memperhatikan lingkungan teman-teman kita. Leaders begets leaders. Failures beget failures. Karena firman Tuhan katakan dengan jelas, jangan merusak pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Mulai pilih teman-teman yang mana kita akan bertumbuh bersama. Cari mereka yang hidupnya takut akan Tuhan, dan akan membuat kita juga menjadi orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Amin. Hang out with those who fears God. Dan juga meneguhkan kita menjadi orang yang lebih takut akan Tuhan. Jangan main dengan narkoba, karena kita akan jatuh juga nanti. Doakan mereka, tolong mereka dari jauh, jangan ikut. Aduh gue kan bantu, akhirnya apa? Kita kepleset juga. Jangan bergaul dengan orang-orang agnostik.
Orang yang nggak tahu Tuhan. Doakan mereka, kasihani mereka. Don't play with them. Mari Bapak sekalian kita berdiri sama-sama yuk. Oh, God is so good. Amen. Oh, kita ambil roti ini. Kita berdoa dulu yuk. Bapa, terima kasih untuk firman. Dan kami akan menerima perjamuan kudus ini, tubuh dan darah Yesus. Bila tubuh dan darah Yesus memeteraikan akan firman Tuhan yang kami terima. Membuka Tuhan tabir-tabir yang menghalangi pemikiran kami. Untuk mengerti akan firman Tuhan ini. Dan biarkan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya takut akan Tuhan. Hidup dalam kerendahan hati. Hidup taat dan setia. Dan hidup dalam kasih Kristus. Menjadikan kami way of life kami. Thank you God. Terima kasih. Kami akan terima tubuh dan darah Yesus. Biar Tuhan memberkati. Mari Bapak sekalian kita angkat roti di tangan kanan kita. Mari sama-sama kita katakan. Dengan iman saya katakan. Dan dengan iman saya terima. Roti di tangan kanan saya. Sebagai tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dan menjadi satu dengan tubuh Kristus ini. Thank you Jesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan saya, tangan kanan kita. Mari sama-sama kita katakan. Dengan iman saya katakan. Dan dengan iman saya terima. Anggur di tangan kanan saya. Sebagai darah Yesus Kristus. Mari kita minumnya. Menjadi satu dengan darah Yesus. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak, aku bersyukur untuk tubuh dan darah Yesus yang sudah kami terima menjadi satu dengan tubuh kami Tuhan Yesus. Menjadi satu dengan tubuh dan darah kami. Sehingga tubuh dan darah Yesus yang sempurna ini bisa menguduskan, menahirkan dan menyempurnakan kami. Dan memberikan kami iman yang rock solid itu Tuhan. Yang kokoh, yang kuat, yang melekat saja kepada Engkau. Melekat, 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 melekat saja kepada Engkau Tuhan. Dan iman yang punya otoritas. Dan apa yang kami katakan terjadi. Sesuai dengan apa yang Tuhan sudah ajarkan. Terima kasih Bapak yang baik. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Suatu kami menerima tubuh dan darah Yesus. Tubuh kami yang lemah akan disembuhkan dan dikuatkan. Sakit penyakit yang kami tidak sadari disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan secara iman kami percaya Tuhan. Langkah iman dalam kami menerima tubuh dan darah Yesus. Akan juga menyembuhkan kekasih-kekasih kami yang lain yang sedang sakit. Yang tidak dapat hadir pada pagi hari ini. Aku percaya Tuhan Yesus, hidup kami akan terjadi seperti Yohanes 10:10. Engkau datang untuk memberikan kami hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Bukan kelimpahan materi saja Tuhan, tapi utama kelimpahan kasih. Kelimpahan kasih karunia, kelimpahan kebaikan demi kebaikan. Kelimpahan waktu untuk melayani Tuhan. Kelimpahan waktu untuk berdoa, kelimpahan waktu untuk terus melekat sama Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Thank you God. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Siapa diberkati pada pagi hari ini? We all blessed ya. Saya sungguh diberkati juga. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk ibadah minggu ini. Terima kasih untuk pujian penyembahan Rahman dan tim yang luar biasa Tuhan. Father God, we thank you. Kalau kami boleh masuk dalam pujian penyembahan yang luar biasa ini. Dan kami berdoa bila pujian kami boleh menjadi lebona yang harum. Sesembahan yang harum yang menyenangkan hati Tuhan.
berkenan karena kami naikkan dengan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan yang kami boleh berikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang kami boleh terima. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami terima. Aku berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan hari ini kami akan menjadi orang-orang yang berbeda. Keluar dari tempat ini, kami akan menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan iman. Bukan saja iman-iman yang pasif, tapi iman yang aktif, yang penuh otoritas. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan pulang, kami siap terima berkat Tuhan. Mari Bapak sekalian, yuk kita angkat tangan dan tengadahkan muka kita ke atas. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Sehingga menghasilkan iman-iman yang penuh dengan otoritas. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita. Dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. See you next week with the faith full with authority of God. Tuhan berkati, amin. You reign above it all, reign above it all. Over the universe and over every heart, there is no higher name. Jesus, you reign above it all. Heaven and the earth will rise and song. Sing hallelujah to the everlasting one. There is no higher name. Jesus, you reign above it all. You reign above it all. You reign above it all. Over the universe and over every heart, there is no higher name. Jesus, you reign above it all. Let all of heaven and the earth hear a song. Sing hallelujah to the everlasting one. There is no higher name. Jesus, you reign above it all. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkati. Selamat menikmati hari-hari ini dengan orang-orang terkasih. God bless.